Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Fadilatul muhtaramin, para ulama, khususon Simbah Kiai Nur Shadiq, Bapak Kiai Toha, Pak Kiai Syahri Ramadan, Pak Kiai Haji Basori, juga Ibu Nyai Haji Mukhtasar, yang saya muliakan Bapak Imam, Khotib, dan Bilal dalam lingkungan Desa Terusan ini. Yang terhormat Bapak RT, Bapak Kadus, para perangkat desa yang kami hormati, grup hadroh, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu, yang mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Sahibul Hajat Bapak Suryati Ningrat beserta Ibu Rusmiati SAG sekeluarga besar, dan pisannya Bapak Muslim beserta Ibu sekeluarga besar. Yang saya hormati Ketua Pengantin Mas Ali Sobirin SPD dan Mbak Yulan dari SPD. Moga-moga keduanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Innar rajula idza nazara ila imraatihi wa nazarat ilaihi nazarallahu ilaihi ma nazrata rahmatin. Seorang lelaki ketika melihat istrinya dan istrinya juga melihat suaminya, artinya saling pandang memandang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memandang dengan pandangan yang penuh rahmat, supaya pernikahan ini penuh rahmat, penuh berkah. Saya belum ingin melanjutkan pembicaraan ini sebelum Mas Ali Sobirin memandang Mbak Yulang Dari. Monggo. Insya Allah pandangan penuh rahmat, pandangan penuh berkah,
Semoga rezekinya mengalir dengan berkah. Amin. Nah, kita melihat. Wa idza akhadha bikaffiha, ketika suami memegang tangan istrinya, tasaqatat dhunubuhuma min khilali asabi'ihima. Ketika suami memegang tangan istri dan istri memegang tangan suami, tasaqatat dhunubuhuma, gugurlah, rontoklah dosa keduanya dari celah-celah jarinya. Saya belum akan melanjutkan sebelum Mas Ali Sobirin memegang tangan Mbak Yulandari, sebaliknya Mbak Yulandari demikian. Dipersilahkan supaya pernikahan ini melebur dosa sampean keduanya. Silakan. Nah, pengen nggak Pak? Nikah lagi. Nah, Masya Allah, inilah suatu pernikahan. Mas Ali Sobirin, namanya Sobirin, mudah-mudahan ya menjadi seorang lelaki yang sabar. Dan memang tuntutan laki-laki itu harus sabar terhadap istrinya, menggauli istrinya dengan pergaulan yang terbaik. Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka istri-istrimu dengan pergaulan yang ma'ruf, yang baik. Saya tidak mengambil penafsiran Panji Gumilang. Kalau penafsiran Panji Gumilang ini wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ketika pemuda-pemudi ini walaupun belum menikah dan keduanya bisa bergaul dengan baik, itu keduanya bisa kawin bersama. Saya mau mengistilahkan nikah atau kawin ini. Nikah atau kawin? Kalau kambing itu nikah atau kawin? Hah? Adabnya, pantesnya itu nikah. Walaupun kita menyebutkan tidak berdosa, adabnya nikah dalam penyebutannya. Mas Ali Sobirin, pergauli istrimu dengan cara yang baik, ngomong dengan cara yang baik, melayani suami Mbak Yulandari dengan cara yang baik. Insya Allah rumah tangganya penuh dengan ketenangan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kerukunan. Amin. Rukun itu penting. Rukun dalam rumah tangga itu penting. Dan itu memang rumah tangga Mas Ali Sobiri. Kalau istri sampean rukun terus, nanti ada potensi istri minta duit terus. Betul enggak? Rukun terus nggak pernah bebalah dalam rumah tangga, nanti istri malah minta duit terus. Tapi kan ya, kalau pas istri merajuk, istri nggak rukun sama kita, ini ada potensi insya Allah duitnya awet. Istri nggak ngajak kemana-mana, nggak ngajak ke mall. Makanya nanti Mas Ali Sobirin kalau istri ngajak ke mana, ke mall, itu gandeng tangannya. Orang Sri tadi bilang, ya Allah, kedua pengantin itu begitu harmonis. Padahal
cuman jaga-jaga biar istri nggak minta apa-apa. Itu ya, masalah ini ya, Masya Allah. Di balik dari itu semua ada berkah. Rumah tangga kadang terjadi perselisihan, ada berkah. Ternyata di sela-sela suami istri berselisih, suami istri bertengkar, Allah ngasih anak lagi. Amin Allahumma. Nah, berkah nggak kira-kira Bu? Kan waktu kelonan orang bertengkar. Ini ajib, ini rahasia Allah. Ya. Yang selanjutnya, ketika ada suami istri bebalah, ini akan timbul rasa belas kasihan. Ya Allah, suami kasihan telah memarahi istrinya. Istrinya, ya Allah, aku merasa kasihan pada suamiku yang aku bentak-bentak. Akhirnya keduanya saling minta maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat. Penting rumah tangga itu penting, guyub rukun ini penting. Ada suatu cerita di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kemarau yang sangat panjang sehingga terjadilah krisis ekonomi di mana-mana. Akhirnya kaumnya minta pada Musa, ya Musa, mari kita bersama-sama sholat istisqa, mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menurunkan hujan. Jadi kaumnya minta sama Nabi Musa, Akhirnya Nabi Allah Musa alaihissalam mengajak kumpul kaumnya, ngajak sholat. Selesai sholat istisqa, bagi Basori berdoa pada Allah. Ditunggu-tunggu Pak Suryadi, hujan belum turun kecuali hujannya pengantin baru. Hujan belum turun-turun sehingga kaumnya mengkritik siapa? Nabi Musa. Engkau Nabi, doanya nggak kabul. Jadi kalau ada kiai dikritik masyarakatnya itu biasa. Anggaplah kritik itu tidak semua jelek, tapi kritik ada kalanya bisa membangun. Pondok-pondok pesantren itu nggak sepi dari kritikan, gitu deh. Ada kritik yang membangun, ada kritik yang tidak baik, nggak usah didengar. Kalau kita hidup mengikuti apa kata netizen, kita nggak akan bisa berbuat. Ini salah, itu salah, betul nggak? Nah, yang penting kita berbuat lillah fillah, karena Allah, di jalan Allah. Urusan orang mau bilang apa itu terserah mereka. Selesai. Ya Musa, engkau seorang nabi, tapi kenapa doamu nggak diterima sama Allah? Allah belum menurunkan hujan. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam munajat, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu tempat munajatnya Nabi Musa itu di Gunung Tur Sina. Tempat munajat, terus sudah naik gunung munajat sama Allah. Beda para pendaki gunung sekarang, cuman bersenang-senang sampai ke atas, bukan munajat, tapi malah bersenang-senang, lupa sama Allah, lupa sholat. Akhirnya gunungnya meletus. Gimana? Jadi Nabi Musa itu punya tempat-tempat munajat.
Ulama-ulama itu punya tempat munajat masing-masing. Ada yang munajatnya itu di kamar. Kalau sudah munajat, lampunya harus dimatikan karena biar rusuk. Ada lagi lampunya yang tetap dihidupkan. Kenapa? Karena orangnya itu pengecut, kucur, macam-macam. Tempat munajat pada Allah tempatnya beda-beda. Ya, kalau Nabi Yunus tempat munajatnya di mana? Di perut ikan. Nih, perut ikan. Tempat munajatnya Nabi Yunus di dalam perut ikan yang gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Nabi Yunus munajat sama Allah, baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bapak Ibu yang punya anak radi susah diatur, susah sholatnya, nggak mau ngaji, ini orang tua harus diatur sama Allah. Baca ini doanya Nabi Yunus sehari semalam 100 kali baca. Insya Allah nanti berangsur-angsur anak-anak kita di samping kita didik, kita doakan lewat jawab istighfarnya Nabi Yunus. Insya Allah nanti anak-anaknya bertambah sregep ngaji, sregep madrasah. Amin Allahumma amin Allahumma. Akhirnya setelah munajat Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu. Di dalam wahyu itu Nabi Musa ditegur sama Allah, ya Musa, bukan aku tidak mengabulkan doamu, tetapi aku belum mengabulkan doamu, yaitu bersama kaummu minta hujan karena kaummu masih berselisih, karena kaummu masih bercerai-berai, karena kaummu masih gak akur. Semua sebab ini aku tahan hujan ini belum diturunkan. Ini bisa terjadi. Kenapa kita sudah istisqa nggak turun-turun hujan, cuman turun angin ya, hujan nggak turun, anginnya kencang, tapi hujannya nggak ada. Ini bisa dicek, barangkali dalam rumah tangga kita belum akur sama suami istri. Masyarakat kita berselisih, nggak akur, hanya gara-gara beda pilihan, beda baju, beda partai. Ini menjadi sabab ya Allah menarik hujan ini nggak turun. Oleh sebab itu himbauannya sebelum istisqa kita dianjurkan banyak-banyak istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Kalau sudah istighfar minta ampun sama Allah, saling memaafkan atas kesalahan kita, baru Allah menurunkan hujan yang deras. Hujan itu datang bawa barokah. Maka di awal turun hujan kita dianjurkan oleh baginda Nabi baca doa, Allahumma suqya rahmatin wala suqya adzabin. Ya Allah, hujan yang turun ini jadikan hujan yang bawa rahmat, bukan hujan yang membawa adab malapetaka. Ini doa yang diajarkan Nabi untuk dibaca saat-saat turun hujan. Mudah-mudahan acara ini belum hujan dulu ya. Nanti selesai acara monggo hujan sing deres men soyo pengantennya tambah angkles nang kamar. Amin Allahumma. Allahumma suqya adzabin wala suqya wa Allahumma suqya rahmatin wala suqya adzabin. Ini doa yang harus kita baca. Masya Allah. Nah,
banyak istighfar ini juga di samping Allah menurunkan hujan yang terus, hujannya bawa berkah. Petani sawit yang baru mupuk kok hujan, alhamdulillah, ya kan? Binatang-binatang yang kehausan lama nggak hujan, alhamdulillah. Hujan itu penting, hujan ini sumber kehidupan. Hujan ini membawa berkah untuk tanaman kita, untuk diri kita. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara. Kemudian hikmah istighfar lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rezeki. Mas Ali Sofirin dan istri, ya, di samping kita rumah tangga banyak-banyak istighfar. Insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang barokah. Rezeki itu ada hissian yang nampak seperti duit, ada maknawian yang tidak nampak seperti hati senang. Jadi pengantin ini senang nggak kira-kira? Senang. Semua yang ada di sini senang. Ya, bapaknya Pak Suryadi seneng ya, kali ibu bisanya seneng, mantennya seneng nggak? Seneng. Tukang sopengnya seneng nggak? Seneng. Laris musim pengantin. Tukang tendanya seneng nggak? Seneng. Payu nih musim pengantin. Gimana? Panitianya seneng nggak? Seneng. Dapat jatah rokok, iya kan? Semua yang ada di sini senang semua. Nah, kalau kita mendoakan dalam posisi yang senang, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Ya udah, insyaallah keduanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang semua, bahkan dungane kita ini tukang tenda, tukang syuting, tukang hadroh, ini dungane sing api-api. Ya Allah, musim pengantin mudah-mudahan jobnya banyak. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Berkah semua lah. Masya Allah. Banyak istighfar ge. Yang selanjutnya orang yang banyak istighfar itu akan diberi oleh Allah. Ini dalam Al-Quran disebutkan anak laki-laki, banin. Dalam Al-Quran disebut banin, anak laki-laki. Jadi nanti Mas Ali Sobirin istighfarnya kencang, insya Allah nanti banyak anak laki-lakinya. Amin Allahumma. Loh, pertanyaannya Gus, kalau pengen anak perempuan apa langsung istighfarnya di stop saja Gus? Oh enggak, tetaplah istighfar. Artinya ya ini dalam Quran ya, kalau kepingin anak laki-laki ya perbanyak istighfar. Gimana? Istighfar pada Allah. Gimana? Tapi seandainya kok masih diberi perempuan, itu memang sudah dikehendaki oleh Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Lah saya 4 anaknya laki semua. Saya ke Jawa Swan Kiai minta amalan supaya dapat anak perempuan. Dikasih amalan begitu sama Kiai. Gus, ingat naiknya nanti dari posisi kanan, turunnya ke posisi kanan. Dilalah kok lali terus saja. Kalau mau minta anak cewek, kata Kiai saya, naiknya dari arah posisi kanan, turunnya juga posisi kanan. Dari lalah nih kok lali terus saja. Ya, posisi kanan lah, turunnya posisi kiri ya. Metu lanang meneh. Mari kemauan yang sakit aturakan, mudah-mudahan kedua pengantin ini bahagia dunia akhirat. Kita doakan bahagia dunia akhirat, rezekinya yang lancar, rezekinya yang barokah. Seandainya diberi keturunan, mudah-mudahan putra putri yang membanggakan, putra putri yang soleh solehah,
Mudah-mudahan kedua besan ini nggih, Pak Suryadi dan besarnya semuanya, mudah-mudahan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertambahlah persaudaraannya, bertambahlah sedulurnya, nek tambah sedulure, tambah pengalamannya, tambah rezekinya, insya Allah sukses dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.